Baik, Insan Planner, kali ini kita akan coba memberikan panduan untuk input hasil musrenbang desa pada SIPD. Pertama-tama adalah silakan teman-teman untuk masuk menggunakan Chrome, Mozilla ataupun Edge. Masuk ke alamat bogorkab.sipd.kemendagri.go.id. Di sini ada tiga slot, ada sistem informasi pembangunan daerah, ada sistem informasi keuangan daerah, dan sistem informasi pemerintahan daerah lainnya. Nah, teman-teman Insan Planner yang di desa khusus dan kelurahan silahkan untuk klik di sistem informasi pembangunan daerah. Nah, setelah itu nanti akan muncul 3 slot kemudian. Di sana ada data pembangunan, perencanaan pembangunan, dan analisa dan profil pembangunan. Teman-teman silahkan klik di perencanaan pembangunan daerah. Nah, setelah itu muncul 3 slot lagi, ada Rakortek, monitoring pengendalian dan evaluasi, serta perencanaan pembangunan daerah. Teman-teman silakan klik di perencanaan pembangunan daerah. Nanti akan muncul seperti tampilan di layar. Silakan masukkan username yang sudah dibagikan. Kita akan coba menggunakan salah satu akun. Setelah masuk, passwordnya dimasukkan, kemudian kita akan login. Akan nanti ada tulisan berhasil. Tinggal teman-teman pilih tahun, karena ini usulan untuk 2023, silakan untuk klik slot tahun 2023. Nah, di sini nanti akan ada tanda garis 3. Silakan teman-teman untuk mengajukan. Ada usulan langsung. Nah, ada untuk pengajuan, verifikasi, monitoring, usulan ditolak provinsi atau kabupaten, atau usulan ditolak kabupaten dan kota. Ini karena jadwal belum dibikin, maka harus kita bikin dulu jadwalnya oleh admin perencana. Kita akan coba bikin dulu jadwalnya, karena ketika mengusulkan harus ada jadwal. Kita akan coba masukkan dulu jadwalnya oleh admin perencana. Nanti teman-teman desa dan kelurahan silakan, nanti ada panduan yang akan kita sampaikan. Nanti bisa diunduh di bawah. Nah, kita akan coba untuk membuat jadwal di RKPD 2023. Nih, pengaturan, kita hitung jadwal perencanaan. Nah, ini ada beberapa jadwal yang akan kita buat, tapi karena ada RPJMD maka harus dipilih dari mulai RKPD sampai dengan sub tahapan kegiatan lainnya. Kita menggunakan jadwal usulan langsung. Nah, kita akan jadwal, ada usulan langsung masyarakat, input musrenbang desa. Kita akan coba kita ubah, karena ini untuk latihan, bisa kita gunakan tanggal sekarang. Jadwal. Untuk jadwal bisa menggunakan akun admin perencana, tetapi teman-teman desa nanti bisa menggunakan akun desa untuk inputnya. Nah, jadwal sudah ada. Kita kembali ke akun desa. Nah, kita refresh dulu. Nah, setelah jadwal ada di sini, ada perencanaan RKPD. Jadwal sudah ada. Kita latihan, ini latihan karena kita masukkan tanggal sekarang, berakhir di jam 11.59 nanti malam. Di sini ada slot pengajuan, verifikasi kelurahan, monitor, usulan ditolak provinsi, dan usulan ditolak kabupaten kota. Karena usulan musrenbang kabupaten dan dari desa dan kelurahan, maka silakan klik dulu, ada kolom yang berwarna hijau, usulan baru. Nah, di sini ada pengajuan usulan. Pengajuan usulan itu ada beberapa pilihan.
provinsi atau kabupaten kota. Karena biasanya rata-rata dari teman-teman desa usulannya untuk kabupaten kota, maka silakan pilih usulan kabupaten kota. Kemudian pilih usulan. Usulannya ada nanti kita akan kami tanam berupa kamusnya, apakah itu pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi, baik sekolah ataupun jalan. Kita contohnya misalnya rehabilitasi jalan. Kita klik rehabilitasi jalan. Silakan nanti teman-teman di permasalahan isi teman-teman desa. Permasalahannya apa? Misalnya jalan sudah rusak. Nah, setelah itu baru kita isi alamatnya. Alamatnya ada di mana? Peta silakan abaikan, tidak usah diklik. Alamat, misalnya alamatnya karena ada di kita menggunakan akun Cimandala, Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Desa Cimandala, kita klik Cimandala. Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja. Nah, kemudian proposal. Ini proposal kalau usulannya untuk kabupaten kota tidak usah dicantumkan, kecuali itu bantuan keuangan seperti Samisade, Rutilahu, silahkan menggunakan proposal. Karena ini untuk kabupaten, jadi tidak usah menggunakan proposal. Kalau foto lokasi silahkan gunakan maksimal 2 MB. Apabila selesai usulannya, klik simpan. Nah, sudah ada di sini. Nah, sudah ada. Ini tanggal dibuat tanggal 23 bulan 11 2021. Permasalahannya adalah jalan rusak. Gagasannya adalah rehabilitasi jalan. Alamatnya di Cimandala, Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukaraja. Usulannya adalah ke kabupaten atau kota. Nah, catatan. Ketika misalnya usulannya ini ternyata kurang sempurna, silakan klik tanda garis 3 di sebelah kanan. Klik, kemudian ada detil usulan dan ada ubah usulan. Silakan diklik ubah usulan. Misalnya memang kurang permasalahan. Permasalahannya misalnya jalan rusak 200 meter. Silakan di sini diisi lagi 200 meter. Apabila memang sudah sesuai, silakan untuk disimpan kembali. Tersimpan. Kalau menurut Bapak dan Ibu usulan sudah sesuai, maka nanti diklik ini tanda bulat di sebelah kiri. Silakan diklik. Kemudian ajukan usulan. Ini ajukan usulan akan sampai ke usulan di perangkat daerah yang ada di kabupaten. Apabila memang usulannya memang sudah tidak digunakan karena atau ada salah, silakan batalkan. Nah, apabila memang ada usulan baru, klik lagi tanda kotak hijau di tengah ini usulan baru. Klik sama seperti tadi di awal. Teman-teman silakan pengajuan usulannya ke kabupaten kota. Kemudian pilih usulannya SD misalnya sekarang, rehabilitasi ruang kelas SD, silakan diklik. Permasalahannya adalah ruang kelas sudah tidak layak. Alamatnya ini karena masih menggunakan di Desa Cimandala, silakan alamat SD misalnya Cimandala 1. Proposal tidak usah karena ini bukan bantuan keuangan. Foto harus ada karena menjadi dasar teman-teman pemegang sektor dan verifikator di Bapeda untuk melihat kelayakan atau tidak layaknya. Kemudian simpan. Nah, sudah ada usulannya 2. Ketika memang sudah pas usulannya, silakan diklik tanda bulat di sebelah kiri, kemudian ajukan. Ketika sudah diajukan, maka Bapak dan Ibu bisa melihat ajuan itu ada di monitor. Nanti ada di monitor, kemudian apakah usulannya ditolak kabupaten, silakan Ibu dan Bapak lihat di usulan ditolak atau diterima. Nah, verifikasi kelurahan tidak diperlukan untuk usulan musrenbang desa dan kelurahan ini, kecuali memang untuk bantuan keuangan. Nanti ada verifikasi kelurahan. Setelah selesai, maka Bapak dan Ibu bisa melihat usulan-usulan tersebut di monitor. Itu beberapa yang bisa disampaikan kaitan dengan usulan input SIPD musrenbang desa. Nanti ada beberapa memang panduan yang akan kita sampaikan. Terima kasih Bapak dan Ibu dan insan planner semuanya atas perhatiannya. Semoga usulan-usulan yang disampaikan oleh hasil musrenbang desa bisa menjalankan semua yang telah diusulkan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman,
desa dan kelurahan, insan planner yang lainnya juga sama. Kita akan coba panduan untuk input hasil musrenbang kelurahan. Pertama, seperti biasa masuk ke alamat website bogorkap.spd.kemendagri.go.id. Teman-teman bisa menggunakan Mozilla atau Chrome ataupun Edge. Nanti ada tampilan 3 slot, sistem informasi, pembangunan, ada keuangan dan pemerintah daerah lainnya. Teman-teman masuk atau klik sistem informasi pembangunan daerah. Nah, kemudian nanti ada lagi slot data pembangunan, perencanaan, serta analisis. Mangga teman-teman klik perencanaan pembangunan daerah atau yang tengah ini. Kemudian setelah itu ada lagi rakortek, monitoring, dan perencanaan pembangunan. Silakan diklik yang sebelah kanan. Masukkan username. Username-nya seperti sudah kita bagikan sebelumnya, kita gunakan, mohon maaf kita pakai minjam untuk akun kelurahan Nangewer. Masukkan password, kemudian login. Berhasil. Nah, setelah itu masuk ke slot usulan tahun 2023. Silakan diklik tahun 2023. Nah, di sini teman-teman kelurahan untuk ada beberapa slot pengajuan, verifikasi kelurahan, monitor, usulan ditolak provinsi dan usulan ditolak kabupaten kota. Untuk mengajukan usulan baru silakan teman-teman kelurahan untuk mengklik kolom yang berwarna hijau, ada tulisan usulan baru. Silahkan diklik. Nih ada usulannya. Usulannya kepada mana? Kemana ada provinsi dan kabupaten. Kita klik kabupaten atau kota. Silahkan usulan, ada pilihan usulan. Ini pilihan usulan itu adalah kamus-kamus yang sudah kita tanam berdasarkan hasil diskusi dengan teman-teman perangkat daerah dan teman-teman pemegang sektor di Bapeda Litbang. Kenapa harus ada kamus? Artinya usulan-usulan teman-teman di kelurahan nanti bisa supaya tidak liar kemana-mana, artinya kita batasi. Misalnya usulan rehab SD ataupun rehab jalan, itu akan kita sampaikan usulannya atau ke PUPR ataupun ke Dinas Pendidikan. Kita contohnya misalnya PJU, usulannya adalah PJU, silakan isi permasalahan. Permasalahan itu ada permasalahan seputar PJU ataupun usulan-usulan yang memang terjadi permasalahan, misalnya kurangnya penerangan di jalan kabupaten. Silakan nanti jalan kabupatennya mana nih ruasnya di kelurahan. Ini ada peta abaikan saja, kemudian input alamat. Alamatnya di mana? Misalnya Nangewer. Sudah ada kabupaten, secara otomatis ada tulisan Kabupaten Bogor, di kecamatannya Cibinong, kelurahan atau desanya Nangewer. Proposal abaikan, karena proposal hanya untuk bantuan keuangan. Kemudian foto harus diisi, karena seperti tadi disampaikan untuk bisa melihat kelayakan atau tidak layaknya usulan-usulan yang akan diverifikasi oleh teman-teman di pemegang sektor, baik kecamatan maupun di Bapeda Litbang. Apabila memang usulannya sudah sesuai, silakan klik simpan. Usulan Bapak dan Ibu sudah tersimpan. Nah, apabila ternyata setelah dilihat, silakan Bapak dan Ibu di sebelah kanan ada tanda garis 3. Kalau melihat ingin detail usulannya, klik detail usulan. Seperti apa usulannya? Di sini ada terlihat. Oh, PJU. Ada di kurangnya penerangan di jalan kabupaten. Ternyata ini penerangan jalan di kabupaten perlunya beberapa titik. Ternyata ini usulannya kurang sempurna. Silakan Bapak dan Ibu untuk mengklik lagi tanda garis di sebelah kanan. Klik ubah usulan. Silakan isi di permasalahannya. Misalnya kebutuhan 50 titik. Apabila usulannya memang dianggap sudah sesuai, silakan kembali klik simpan. Nah, apabila memang usulan tersebut sudah dianggap sesuai, silakan klik tanda bulat di sebelah kiri. Kemudian ajukan usulan, ini yang saya tunjuk ini, ada kotak di sebelah kiri, ajukan usulan. Nanti usulan Bapak dan Ibu akan sampai di kecamatan. Nah, di kecamatan usulan-usulan hasil musrenbang desa dan kelurahan akan menjadi bagian dari usulan untuk dibahas di musrenbang kecamatan. Nah, Bapak dan Ibu di desa dan kelurahan
Apabila ingin melihat usulannya sudah sampai mana, silahkan klik monitor. Setelah diajukan ya, klik monitor. Nanti sudah ada usulannya. Silahkan kalau memang misalnya usulannya banyak, silahkan diketik usulannya di sini. Tadi penerangan jalan umum, ketik penerangan jalan umum. Nanti ada filter OPD tujuan awal, misalnya Dinas Perhubungan. Sama dengan tujuan akhirnya ada di Dinas Perhubungan. Nah, apabila memang tidak dimonitor, silakan Bapak dan Ibu lihat di usulan ditolak kabupaten kota. Nanti ada usulan ditolak. Biasanya usulan ditolak itu ada rekomendasi dari kecamatan sebagai verifikator pertama ataupun dari pemegang sektor yang ada di Bapeda Litbang. Nanti ada rekomendasinya, misalnya usulannya tidak lengkap atau fotonya kurang atau titik lokasinya tidak jelas. Nanti akan dikembalikan lagi. Nah, silakan Bapak dan Ibu untuk merevisi kembali usulan-usulan tersebut. Nah, satu catatan yang paling penting adalah ketika Bapak dan Ibu kelurahan mengusulkan itu, kebanyakan setelah input usulan baru mereka tidak mengklik tanda bulat di sebelah kiri dan tidak klik ajuan usulan. Jadi setelah mereka input diabaikan. Nah, itu kadang-kadang dari tahun kemarin itu menjadi permasalahannya itu. Banyak komplain kepada kami bahwa usulan teman-teman itu tidak diakomodir. Padahal ketika kami lihat di monitor, usulan-usulan tersebut tidak diklik ajukan usulannya. Jadi mengingatkan sekali lagi, ketika teman-teman kelurahan input hasil musrenbang, silahkan jangan lupa diklik tanda bulat sebelah kiri untuk satu usulan, ataupun untuk keseluruhan silahkan yang ada di sebelah atas ada tulisan tanggal dibuat, diklik tanda bulatnya, itu akan mengklik keseluruhan usulan. Setelah itu mangga untuk diajukan usulan. Nah, ini yang paling penting. Nanti Bapak dan Ibu akan melihat usulannya di monitor sudah sampai mana. Jadi teman-teman kelurahan dan desa, bahwa usulan-usulan musrenbang musrenbang desa dan kelurahan itu akan dibawa ke musrenbang kecamatan. Nanti teman-teman kecamatan akan memverifikasi usulan-usulan itu menjadi prioritas yang akan dibawa ke usulan musrenbang kabupaten. Sama semuanya berdasarkan sistem. Nanti di kecamatan yang memverifikasi usulan kelurahan dan desa itu adalah teman-teman Kasih Ekbang. Kenapa Kasih Ekbang? Karena teman-teman Kasih Ekbang itu salah satu user yang kami berikan untuk memverifikasi usulan hasil musrenbang. Sementara teman-teman Perlap di kecamatan hanya mengusulkan usulan-usulan dari kecamatan tersebut, artinya dari internal kecamatan. Meskipun nanti pada akhirnya dalam RKPD-nya itu adalah baik usulan desa dan kelurahan serta usulan kecamatan akan menjadi prioritas yang akan dibawa ke usulan kabupaten kota. Itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta teman-teman insan planner kaitan dengan input hasil musrenbang desa dan kelurahan berdasarkan sistem. Nanti kelanjutannya akan kami sampaikan di panduan yang akan disampaikan di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.